perkenalkan, saya Ayu Pada Septiana Handayani, nomor absen 10 dengan NIM 23026120101022 dari kelas manajemen pemasaran B-Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Niputu Nita Anggraini SEMF. Soal yang pertama, negosiasi Indonesia, Jepang, dan Amerika. Yang pertama, analisis perbedaan gaya komunikasi. Perbedaan gaya komunikasi terjadi karena budaya tiap negara berbeda. Di Indonesia cenderung menggunakan komunikasi yang sopan dan tidak terlalu langsung agar tidak menyinggung lawan bicara. Kemudian, di Jepang lebih menekankan kesopanan, menjaga keharmonisan, dan komunikasi yang halus. Karena itu, pihak Jepang merasa komunikasi terlalu langsung dianggap kurang sopan. Nah, sedangkan di Amerika memiliki gaya komunikasi yang terbuka, cepat, langsung pada inti pembicaraan. Oleh karena itu, pihak Amerika merasa komunikasi terlalu berbelit itu jika penjelasannya terlalu panjang. Yang kedua, yakni evaluasi kesalahan komunikasi manajer Indonesia. Kesalahan manajer Indonesia adalah kurang memahami perbedaan budaya komunikasi. Manajer menggunakan bahasa gaya komunikasi yang sama kepada Jepang dan Amerika, padahal keduanya memiliki karakter yang berbeda. Akibatnya, jika pihak Jepang merasa terlalu langsung, sedangkan pihak Amerika merasa pembicaraan terlalu berputar-putar. Yang ketiga, pendekatan komunikasi yang efektif. Pendekatan komunikasi yang efektif adalah menggunakan komunikasi yang fleksibel sesuai budaya lawan bicara. Dengan pihak Jepang, komunikasi harus lebih sopan dan menghargai etika. Sedangkan dengan pihak Amerika, komunikasi harus lebih jelas dan langsung pada tujuan. Selain itu, penting untuk melakukan active listening atau mendengarkan secara aktif agar tidak terjadi salah paham. Soal yang kedua, hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, analisis jenis hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi dalam organisasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, hambatan fisik seperti jaringan internet buruk, suara tidak jelas, ataupun jarak antar divisi. Yang kedua, hambatan psikologis seperti emosi, stres, atau rasa takut menyampaikan pendapat. Yang ketiga, hambatan semantik, yaitu perbedaan pemahaman terhadap kata atau istilah sehingga pesan menjadi salah arti. Yang kedua, dampak terhadap kinerja organisasi. Hambatan komunikasi dapat menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efektif. Informasi yang salah dapat menimbulkan konflik antar tim, keterlambatan pekerjaan, dan menurunkan produktivitas organisasi. Yang ketiga, solusi berdasarkan prinsip komunikasi bisnis efektif. Solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan komunikasi yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Perusahaan juga melakukan evaluasi rutin, memberikan feedback, serta menggunakan media komunikasi yang tepat seperti email atau meeting agar informasi tersampaikan dengan baik. Soal yang ketiga, startup Bali dan komunikasi digital. Yang pertama, analisis masalah komunikasi. Masalah komunikasi pada startup tersebut terjadi karena respons yang lambat, penggunaan bahasa yang kurang profesional, dan kurang memahami budaya pelanggan internasional. Hal ini membuat pelanggan merasa kurang dihargai dan menurunkan kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, peran teknologi informasi. Teknologi informasi dapat memperburuk masalah apabila perusahaan lambat membalas pesan atau menggunakan media sosial secara tidak profesional.
Nah, namun teknologi juga dapat membantu memperbaiki komunikasi melalui penggunaan email bisnis, chatbot, customer service online, dan penerjemah bahasa sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, perbedaan budaya memicu kesalahpahaman. Nah, perbedaan budaya dapat memicu kesalahpahaman karena setiap negara memiliki cara komunikasi yang berbeda. Contohnya, pelanggan Barat lebih menyukai komunikasi langsung, sedangkan budaya Asia lebih sopan, tidak terlalu terbuka. Jika perusahaan tidak memahami hal tersebut, maka pelanggan bisa merasa tidak nyaman. Nah, itu dia jawaban dari saya. Demikian, terima kasih.